Gua mau nikah. Alhamdulillah, akhirnya menikah juga. Siapa calonnya? Belum ada. Nah lo mau nikah, tapi nggak ada calonnya. Gimana urusannya? Niat aja dulu, yang penting Allah tahu kalau gua udah siap nikah. Masalah calon, biar Allah yang kirimkan. Kan jodoh di tangan Allah. Ya iya, jodoh di tangan Allah. Tapi kalau kita nggak ambil, jodohnya masih di tangan Allah aja, nggak diambil-ambil. Sebenarnya ada cewek yang gue suka, tapi gue pendem perasaan cinta itu. Karena gue merasa waktu sekolah belum mampu dan belum pantas untuk mengungkapkan perasaan cinta itu. Gue kira perasaan cinta itu akan hilang seiring jalannya waktu, tapi semakin gue pendem malah semakin muncul perasaan ini. Gue dengar cewek yang gue suka juga ternyata banyak yang melamar. Dari orang yang kaya, punya jabatan, bahkan ustadz. Mendengar itu, gue jadi minder. Kayaknya gue urungin aja deh niat gue untuk melamarnya. Biarlah perasaan ini akan hilang dengan sendirinya. Pertanyaannya, sekarang apa cewek yang lo suka itu menerima lamaran cowok-cowok yang datang itu dengan seabrek gelar, jabatannya, titelnya, dan kekayaannya? Enggak, dia nggak nerima. Semua cowok yang datang melamarnya dia tolak. Nah, bukankah itu pertanda lo juga punya kesempatan yang sama? Justru itu, gue tambah minder. Lo bayangin, cowok yang kaya, punya jabatan, dan bahkan ustadz saja, dia nggak terima. Apalagi gue, yang hanya teman kecilnya, hanya punya usaha kecil-kecilan, yang masih merintis, dan hidup sederhana. Dengar cerita lo, gue jadi ingat kisah cintanya Sayyidina Ali dan Fatimah, anak kesayangan Rasulullah. Sayyidina Ali dan Fatimah tumbuh besar bersama. Waktu kecil, mereka main bersama layaknya anak kecil pada umumnya. Karena Sayyidina Ali kecil tinggal bersama Rasulullah dan Siti Khadijah. Ketika tumbuh besar dan dewasa, Sayyidina Ali dan Fatimah menjaga jarak dan menjaga pandangan satu sama lain. Mereka berdua tidak mengetahui satu sama lain bahwa cinta tertanam di hati mereka masing-masing. Mereka memilih memendam perasaan itu begitu lama. Fatimah mencintai Ali dan Ali tak mengetahui bahwa Fatimah juga mencintainya. Begitupun sebaliknya. Singkat cerita, Fatimah sudah tumbuh besar, menjadi gadis yang pintar dan berakhlak baik. Tentu saja, sudah waktunya untuk menikah. Banyak sahabat Nabi ingin melamar Fatimah, mulai dari Abu Bakar, Umar bin Khattab, Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan, mencoba melamar Fatimah namun ditolak Fatimah. Para sahabat Nabi yang melamar Fatimah ini bukan kaleng-kaleng, semuanya orang yang berakhlak baik, punya jabatan dan kekayaan yang tidak sedikit, tapi Fatimah menolaknya. Semua yang datang ditolaknya. Lalu, siapakah yang Fatimah mau? Laki-laki seperti apa yang Fatimah tunggu? Mendengar para sahabat Nabi ditolak Fatimah, Ali tambah minder. Mereka aja ditolak, apalagi aku yang tak punya apa-apa. Mungkin begitu suara hati Sayyidina Ali waktu itu. Sayyidina Ali merasa hanyalah orang miskin yang menumpang hidup di keluarga Fatimah sejak kecil. Sedangkan Fatimah berasal dari keluarga yang terpandang, sehingga tidak ada harta yang bisa beliau jadikan mahar jika ingin menikahi Fatimah. Suatu ketika Umar bin Khattab datang menghampiri Ali, bercerita bahwa beliau baru saja ditolak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atas lamarannya kepada Fatimah Az-Zahra. Setelah bercerita panjang lebar, terbesit dalam pikiran Umar bin Khattab menyuruh Ali untuk melamar Fatimah karena umur Ali dan Fatimah yang tidak terlalu jauh, hanya selisih 7 tahunan. Mendengar hal tersebut, Ali kaget dan merasa sangat ragu. Bagaimana tidak seorang Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Abdurrahman saja ditolak, apalagi beliau yang tidak memiliki apa-apa saat itu. Umar bin Khattab terus membujuk Ali untuk berani melamar Fatimah dan meyakinkan beliau bahwa lamarannya pasti akan diterima. Setelah lama Umar bin Khattab membujuk Ali, akhirnya Ali pun mau melamar Fatimah. Sayyidina Ali pun memberanikan diri menjumpai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bermaksud untuk menyampaikan isi hatinya, yaitu ingin meminang Fatimah. Awalnya beliau hanya duduk di samping Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan tertunduk diam. Hingga akhirnya Rasulullah bertanya kepada Ali, "Wahai putra Abu Thalib, apa yang engkau inginkan?" Mendengar Rasulullah bertanya, Ali terdiam sejenak dan menjawab dengan suara bergetar, "Ya Rasulullah, aku hendak meminang Fatimah." Mendengar jawaban tersebut, Rasulullah terkejut dan menjawab, "Bagus wahai ibnu Abu Thalib, beberapa waktu terakhir ini banyak yang melamar putriku, tetapi ia selalu menolaknya. Oleh karena itu, tunggulah jawaban dari putriku." Kemudian Rasulullah pergi menemui Fatimah dan bertanya kepadanya. Ketika ditanya, Fatimah hanya terdiam. Dan Rasulullah menyimpulkan bahwa diamnya Fatimah berarti setuju untuk dipinang oleh Sayyidina Ali. Rasulullah kemudian mendekati Ali dan bersabda, "Apakah engkau memiliki sesuatu yang akan engkau jadikan mahar, wahai Ali?" Ali pun menjawab, "Orang tuaku yang menjadi penebusnya untukmu ya Rasulullah. Tak ada yang aku sembunyikan darimu. Aku hanya memiliki seekor unta untuk membantu menyiram tanaman, sebuah pedang, dan sebuah baju jiroh dari besi." Dan tersenyum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Wahai Ali, tidak mungkin engkau terpisah dengan pedangmu, karena dengannya engkau membela diri dari musuh-musuh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan tidak mungkin juga engkau terpisah dengan untamu, karena ia engkau butuhkan untuk bekerja dan membantumu mengairi tanamanmu. Aku terima mahar baju besimu. Jualah dan jadikan sebagai mahar untuk putriku. Wahai Ali, engkau wajib bergembira, sebab Allah sebenarnya sudah lebih dahulu menikahkan engkau di langit sebelum aku menikahkan engkau di bumi." Ali bin Abi Thalib menjual baju besi tersebut dengan harga 400 dirham.
dan menyerahkan uang tersebut kepada Rasulullah SAW, dan Rasulullah pun membagi uang tersebut ke dalam 3 bagian. 1 bagian untuk kebutuhan rumah tangga, 1 bagian untuk kewangian, dan 1 bagian lagi dikembalikan kepada Ali bin Abi Thalib sebagai biaya untuk jamuan makan untuk para tamu yang menghadiri pesta. Suatu ketika saat malam harinya setelah dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, terjadilah dialog antara Fatimah dan Ali. Fatimah berkata kepada Ali, "Maafkan aku, karena sebelum menikah denganmu, aku pernah 1 kali merasakan jatuh cinta kepada seseorang pemuda, dan aku ingin menikah dengannya." Sayyidina Ali berusaha tetap tenang, namun rasa cemburu terbesit dalam benak Ali. Ali mendengarkan cerita istrinya dengan wajah yang muram dan dipenuhi dengan rasa cemburu. Ali pun bertanya, mengapa ia tak mau menikah dengannya, dan apakah Fatimah menyesal menikah dengannya? Sambil tersenyum, Fatimah menjawab, "Pemuda itu adalah dirimu." Ternyata bukan Sayyidina Ali saja yang menyimpan rasa kepada Fatimah, namun Fatimah juga telah menyimpan rasa kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib sejak lama. Dari kisah cinta Sayyidina Ali dan Fatimah, lo tahu kan apa yang lo harus lakuin?